Bank Indonesia mengambil langkah agresif untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang terus menghadapi tekanan akibat gejolak global. Dalam rapat Dewan Gubernur mingguan yang digelar pada 9 Juni tahun 2026, Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Sejalan dengan kebijakan tersebut, suku bunga deposit facility juga naik menjadi 4,5%, sementara suku bunga lending facility meningkat menjadi 6,25%. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, terutama akibat konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Selain memperkuat nilai tukar, kenaikan suku bunga ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tetap berada dalam target pemerintah, yakni 2,5% plus minus 1% pada tahun 2026 dan ke 2027. Menurut Bank Indonesia, pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir terjadi lebih dalam dari perkiraan. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya permintaan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya aliran modal asing dari pasar keuangan Indonesia. Untuk meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing, Bank Indonesia juga meluncurkan sejumlah langkah pendukung. Salah satunya adalah menaikkan tingkat imbal hasil sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI untuk seluruh tenor, mulai dari 6 hingga 12 bulan. Selain itu, BI memberikan insentif berupa pemotongan biaya swap lindung, nilai atau hedging swap sebesar 10% bagi investor asing. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya investasi dan mendorong masuknya kembali modal ke Indonesia. Di sisi likuiditas, Bank Indonesia kembali membuka lelang instrumen repo bagi perbankan dengan tenor 3 hingga 12 bulan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi likuiditas tetap longgar dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral juga meningkatkan frekuensi lelang SRBI menjadi 2 kali dalam sepekan. Sementara di pasar valuta asing, intervensi akan diperkuat melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward, atau DND, serta instrumen NDF di pasar internasional. Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, guna menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih tinggi. Dengan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang semakin erat, pemerintah dan Bank Indonesia optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan eksternal ke depan. Bank Indonesia mengambil langkah agresif untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang terus menghadapi tekanan akibat gejolak global. Dalam rapat Dewan Gubernur mingguan yang digelar pada 9 Juni tahun 2026, Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Sejalan dengan kebijakan tersebut, suku bunga deposit facility juga naik menjadi 4,5%, sementara suku bunga lending facility meningkat menjadi 6,25%. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, terutama akibat konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Selain memperkuat nilai tukar, kenaikan suku bunga ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tetap berada dalam target pemerintah, yakni 2,5% plus minus 1% pada tahun 2026 dan ke 2027. Menurut Bank Indonesia, pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir terjadi lebih dalam dari perkiraan. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya permintaan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya aliran modal asing dari pasar keuangan Indonesia. Untuk meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing, Bank Indonesia juga meluncurkan sejumlah langkah pendukung. Salah satunya adalah menaikkan tingkat imbal hasil sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI untuk seluruh tenor, mulai dari 6 hingga 12 bulan. Selain itu, BI memberikan insentif berupa pemotongan biaya swap lindung, nilai atau hedging swap sebesar 10% bagi investor asing. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya investasi dan mendorong masuknya kembali modal ke Indonesia. Di sisi likuiditas, Bank Indonesia kembali membuka
lelang instrumen repo bagi perbankan dengan tenor 3 hingga 12 bulan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi likuiditas tetap longgar dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral juga meningkatkan frekuensi lelang SRBI menjadi 2 kali dalam sepekan. Sementara di pasar valuta asing, intervensi akan diperkuat melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward, atau DND, serta instrumen NDF di pasar internasional. Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, guna menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih tinggi. Dengan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang semakin erat, pemerintah dan Bank Indonesia optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan eksternal ke depan. Bank Indonesia mengambil langkah agresif untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang terus menghadapi tekanan akibat gejolak global. Dalam rapat Dewan Gubernur mingguan yang digelar pada 9 Juni tahun 2026, Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Sejalan dengan kebijakan tersebut, suku bunga deposit facility juga naik menjadi 4,5%, sementara suku bunga lending facility meningkat menjadi 6,25%. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, terutama akibat konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Selain memperkuat nilai tukar, kenaikan suku bunga ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tetap berada dalam target pemerintah, yakni 2,5% plus minus 1% pada tahun 2026 dan ke 2027. Menurut Bank Indonesia, pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir terjadi lebih dalam dari perkiraan. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya permintaan valuta asing di dalam negeri, serta keluarnya aliran modal asing dari pasar keuangan Indonesia. Untuk meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing, Bank Indonesia juga meluncurkan sejumlah langkah pendukung. Salah satunya adalah menaikkan tingkat imbal hasil sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI untuk seluruh tenor, mulai dari 6 hingga 12 bulan. Selain itu, BI memberikan insentif berupa pemotongan biaya swap lindung, nilai atau hedging swap sebesar 10% bagi investor asing. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya investasi dan mendorong masuknya kembali modal ke Indonesia. Di sisi likuiditas, Bank Indonesia kembali membuka lelang instrumen repo bagi perbankan dengan tenor 3 hingga 12 bulan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi likuiditas tetap longgar dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral juga meningkatkan frekuensi lelang SRBI menjadi 2 kali dalam sepekan. Sementara di pasar valuta asing, intervensi akan diperkuat melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward, atau DND, serta instrumen NDF di pasar internasional. Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, guna menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih tinggi. Dengan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang semakin erat, pemerintah dan Bank Indonesia optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan eksternal ke depan.